Oke, halo, salam tektusias. Kembali lagi dengan saya Nita Migali Pangesti. Kali ini kita akan membahas tentang pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Oke, dasar hukum yang kita gunakan kali ini adalah Undang-Undang PPN ya, yang telah diubah beberapa kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian ada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya ada PP Nomor 4 Tahun 2022, yaitu tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya ada PMK 186 Tahun 2022 tentang pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. Pajak masukan di sini adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan suatu barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Berikut adalah mekanisme pemungutan PPN, yaitu di mana PKP yang menyerahkan BKP atau JKP ini memungut PPN dari pembeli atau penerima JKP dengan menerbitkan faktur pajak. Kemudian, bagi penjual, nah hal ini merupakan pajak keluaran atau PPN keluaran atau output tax. Sedangkan saat PKP penjual ini membeli BKP atau menerima JKP seperti membeli bahan baku, ini dipungut PPN. Nah, sehingga PKP ini akan menerima faktur pajak. Nah, dari sisi pembeli, hal ini merupakan pajak masukan atau PPN masukan atau input tax. Berikut ada mekanisme pengkreditan pajak masukan, yaitu di mana pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Kemudian, bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak atau pajak masukan atau perolehan barang kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud. Nah, hal ini dapat dikreditkan sepanjang memenuhi peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Nah, mekanisme ini diatur di pasal 9 ayat 2B Undang-Undang PPN ya yang terbaru nomor 7 tahun 2021, mana PPN masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi syarat, yaitu ada dua syarat ya, syarat formal dan syarat material, diatur di pasal 13 ayat 5 dan pasal 9. Nah, dalam mekanisme pemungutan PPN ini, kita harus mengakumulasi ya, atau menjumlahkan dari satu bulan, berapa pajak keluaran atau PK, dan berapa pajak masukan. Nah, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya disetor paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum SPT PPN disampaikan. Kemudian, apabila PK ini lebih kecil daripada PM, maka selisihnya bisa direstitusi atau dikompensasi. Berikut ini contoh cara menghitung PPN ya. Jadi, di sini ada contoh pada tanggal 1 Februari 2022, PT Bunaken membeli kayu untuk bahan baku membuat lemari dari PT Gili dengan seharga 350 juta. Ini tidak masuk PPN. Kemudian, pada tanggal 20 Februari, lemari tersebut dijual dengan harga 400 juta tidak termasuk PPN. Nah, kemudian berapa PPN yang harus disetorkan PT Bunaken? Nah, maka kita harus menghitung dulu berapa pajak keluaran dan pajak masukan. Di sini pajak keluaran yaitu 44 juta, sedangkan pajak masukan 38 juta. Sehingga PPN yang masih harus dibayar yaitu rumusnya pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Sehingga PPN yang harus dibayar yaitu dengan rumus pajak keluaran dikurangi pajak masukan sama dengan 44 juta dikurangi 38,5 juta menghasilkan 5,5 juta. Nah, nilai inilah yang harus disetorkan kepada negara. Kemudian ini adalah kondisi apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka kita dapat mengajukan kompensasi atau restitusi. Untuk kompensasi diatur di pasal 9 ayat 4 Undang-Undang PPN, untuk restitusi diatur di pasal 9 ayat 4A dan 4B Undang-Undang PPN. Nah, kemudian restitusi ini ada dua, ada restitusi normal yaitu pada akhir tahun buku dan restitusi PKP berisiko rendah, WP kriteria tertentu dan persyaratan tertentu. Nah, restitusi ini bisa kita dapatkan setiap masa pajak. Kemudian untuk kelebihan pajak masukan ini juga dapat
diajukan permohonan pengembalian setiap masa pajak. Nah, ini diatur ya di pasal 9 ayat 4B, yaitu apabila PKP ini melakukan kegiatan ekspor BKP berwujud. Kemudian PKP ini melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN. Dan selanjutnya adalah apabila PKP ini melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Selanjutnya, apabila PKP ini melakukan ekspor BKP tidak berwujud, PKP ini melakukan ekspor JKP, dan PKP dalam tahap belum berproduksi. Nah, ini dihapus ya, sehingga hanya bisa dilakukan pada akhir tahun buku sejak Undang-Undang Cipta. Kemudian, berikut adalah sanksi administrasi ya bagi PKP yang tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Ini diatur di pasal 14 ayat 1D. Kemudian, apabila PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain identitas pembeli BKP atau penerima JKP, serta nama dan tanda tangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran, ya, ini diatur di pasal 14 ayat 1E klausul Undang-Undang Cipta Kerja hanya memperbolehkan PKP pedagang eceran yang boleh tidak mengisi identitas pembeli dari semua PKP. Kemudian, sanksi administrasi berupa denda 2% dari DPP ini diubah ya menjadi 1% dari DPP. Undang-undangnya diatur di Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP. Oke, sekian untuk kali ini. Salam tektusias.